Ya, salam. Jumpa kembali dengan kita di acara pemuritan anak. Ya, materinya masih diambil dari Alkitab bergambar anak. Hari ini kita sudah sampai di Pengkhotbah 3. Ya, segala sesuatu ada waktunya. Baca. Segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk segala sesuatu di kolong langit ada masanya. Ada waktu untuk lahir dan untuk mati. Ada waktu untuk menanam dan untuk menuai. Ada waktu untuk membunuh dan untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak dan untuk membangun. Ada waktu untuk menangis dan untuk ketawa. Ada waktu untuk meratap dan untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu dan untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk dan menahan untuk memeluk. Ada waktu untuk mencari dan untuk berhenti mencari. Ada waktu untuk menyimpan dan untuk membuang. Ada waktu untuk merobek dan untuk menjahit. Ada waktu untuk diam dan untuk berbicara. Ada waktu untuk menyayangi dan untuk membenci. Ada waktu untuk berperang dan untuk berdamai. Seperti biasa, kita mulai dengan Injil. Injil adalah kabar baik. Apa kabar baiknya? Kabar baiknya adalah Allah turun ke bumi dalam rupa manusia yang bernama Yesus. Dia menjalani semua perintah Bapaknya di perjanjian lama dengan sempurna. Seharusnya kita manusia yang menaati perintah Allah. Sampai pada akhirnya dia masuk ke Yerusalem, dia ditangkap, dihina, dipukul dan disalibkan. Seharusnya kita manusia yang dihukum, tetapi dia tanggung semuanya di pundaknya. Dia didikam dan diremukkan oleh Bapaknya sendiri untuk memuaskan murka dan keadilan Bapaknya. Sampai dia mati di kayu salib, dikuburkan 3 hari kemudian dibangkitkan sebagai tanda pembayarannya telah lunas dan nama baiknya telah dipulihkan. Karena dia bukanlah seorang penjahat, melainkan anak-anak. Karena kebangkitan Yesus adalah lambang kemenangan bagi kita orang dosa. Tentu kita orang dosa supaya bertobat dan percaya Injil agar diselamatkan dan dapat masuk ke surga dengan mengandalkan kebenaran Kristus. Ya, Pengkhotbah 3 ini ditulis oleh Salomo. Ingat siapa Salomo? Raja Israel setelah Daud, terus Salomo. Ya. Salomo ini raja yang penuh hikmat. Ya. Tuhan bilang di 1 Raja-Raja 3 ayat 12, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tidak takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan, ya, jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Jadi Salomo ini raja yang penuh hikmat dan pengertian. Gak ada yang seperti dia, kata Tuhan. Sampai orang-orang di luar Israel datang untuk melihat Salomo, untuk melihat hikmatnya, untuk nonton hikmatnya dia, ya. Terus Tuhan bilang di ayat 14, dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan, ya. Ternyata Salomo nggak hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan. Ya. Orang itu kalau cerita Salomo, mereka hanya cerita kekayaannya Salomo, istrinya Salomo. Jarang orang menceritakan kejatuhan Salomo, murtadnya Salomo. Hampir nggak ada orang menceritakan kayak gitu. Ya. Dia nggak hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan di akhir-akhir hidupnya. Karena istrinya Salomo ini membangun tempat-tempat pemujaan berhala. Selain membangun bait Allah, dia juga membangun
tempat pemujaan berhala, punya istri-istrinya itu, gitu. Terus dia ikut-ikutan nyembah juga. Banyak orang penafsir mengatakan Salomo ini berzina rohani, sudah menyembah berhala, gitu. Akhirnya dia menulis kitab Amsal penuh hikmat tuh. Nah, kitab Pengkhotbah ini banyak penafsir bilang ini adalah kitab tanda dari pertobatannya Salomo. Ngerti? Ya. Jadi Salomo yang penuh hikmat itu jatuh. Ya, banyak yang bilang terakhir dia bertobat dan menulis Pengkhotbah ini. Gitu. Ya. Di Pengkhotbah dia tulis Pengkhotbah 1 ayat 12, aku pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Dia menyelidiki semua yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan, katanya, yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring. Di akhir hidupnya Salomo bilang semua itu kesia-siaan. Segala sesuatu adalah kesia-siaan. Mungkin hikmat yang ada di otak dia, ada di hati dia juga mungkin dianggap sebuah kesia-siaan gitu. Karena ya buktinya dia jatuh karena hikmat itu, karena kekayaan dia jatuh. Hidupnya berantakan. Bahkan karena Salomo, Israel itu terbelah menjadi dua. Jadi Israel utara dan selatan. Israel utara itu kalau nggak salah tinggal 2 suku, Yehuda sama Dan. Itu yang suka disebut orang Yahudi, Yehuda. Nah, terus 10 suku lagi di selatan, kalau papi nggak salah nih, kalau nggak terbalik, 10 lagi di selatan, itu namanya Israel. Jadi kalau kamu baca di Alkitab tuh nanti ada raja Israel, ada raja Yahudi kalau nggak salah ya. Ya pokoknya raja mereka nanti terpecah gitu. Orang Israel gara-gara Salomo ini. Gara-gara dia kawin campur, menyebar berhala, dan Tuhan selalu ngomong di Alkitab, kalau ngomong ke bangsa Israel, kalau kamu nggak nurut, jatuh dalam dosa, aku akan membuyarkan kamu, memecah belah kamu gitu. Ya. Itu jarang diberitakan sama pengkhotbah sekarang. Mereka hanya memberitakan kekayaan Salomo, gunting-gunting Salomo sesuai dengan apa yang di pikiran mereka, kekayaan. Makanya diberitakan kekayaan. Abraham diberitakan kekayaan atau padahal Abraham itu dia kalau pindah-pindah kota itu dia selalu ngebohongin raja. Berarti ini bukan istriku, ini adikku. Tiap kali pindah kota, ini adikku bukan istri. Tapi orang jarang ceritain itu. Yang diceritain kekayaan Abraham. Ya. Sama kayak Daud juga gitu, yang diceritain kekayaannya top. Padahal Daud itu gak layak jadi seorang raja. Dia membunuh, berzina. Tapi orang jarang memberitakan kehancuran orang-orang ini. Ya, jadi Salomo itu jatuh. Pada akhirnya dia bilang semuanya, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Menjaring angin itu kan kerjaan yang sia-sia. Betul kan? Ya. Nah, terus kita lihat di Pengkhotbah 3. Segala sesuatu ada waktunya dibilang. Ya.
Di kolong langit ada masa, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati. Menanam, menuai, bla 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 semua. Ya. Menjahit lah, membuang, mencari, memeluk, berdamai, membenci. Tapi semua ini, dari semua ini hanya satu yang pasti. Apa itu? Manusia pasti mati. Ya. Jadi Salomo bilang ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati. Jadi kita belajar dari Salomo, walaupun dia penuh hikmat, terus hatinya penuh hikmat, apa tadi dia bilang, dan pengertian, tapi Salomo ini sempat jatuh. Kita mesti belajar kalau satu-satunya hal yang pasti itu mati, ya, sebagai manusia yang punya pikiran, sebagai manusia yang punya logika, ya, di zaman kita sekarang ini, karena kita yakin kita pasti mati satu saat, dan kita yakin setelah mati itu ada kehidupan yang akan datang, betul? Ya, kita kan yakin tuh ada kehidupan setelah kematian, betul nggak? Bahkan yang kehidupan setelah kematian itu kehidupan yang abadi malah. Entah itu nanti abadinya di kekekalan abadi atau di penghukuman abadi. Kan kita yakin semua itu ada. Ya kan? Jadi secara logika kita mesti cari gimana caranya supaya ketika kita mati kita mendapatkan kekekalan abadi, keselamatan, kehidupan, hidup. Kalau Yesus bilang hidup, gimana caranya? Kita tahu hikmat itu nggak ada gunanya. Kegunaannya hanya sedikit. Salomo bilang itu semua sia-sia. Orang berhikmat kayak Salomo masih bisa jatuh. Ya. Gimana nanti kehidupan setelah kematian? Nah, Kevin kan tiap hari belajar, hampir setiap hari belajar. Satu-satunya yang bisa, bahkan di Alkitab ini mengatakan semua manusia berdosa. Semua manusia itu sudah gagal. Semua manusia sudah jatuh. Mau dia berhikmat kek, mau dia apa kek, semua manusia itu sudah jatuh. Jadi kalau satu-satunya kepastian Salomo bilang ada waktu lahir dan ada waktu untuk mati, sebetulnya semua manusia itu sudah nggak ada harapan. Ngerti? Sudah nggak ada harapan karena semua manusia sudah jatuh. Yang berhikmat aja jatuh, apalagi yang nggak berhikmat. Jadi manusia itu sebetulnya sudah nggak ada harapan. Ya. Sampai akhirnya 2000 tahun yang lalu Allah menggenapi janjinya. Dia utus satu-satunya anaknya, ya kan? Mesias yang dia janjikan waktu di kejadian di zaman Adam. Itu satu-satunya harapan. Satu-satunya harapan manusia. 2000 tahun yang lalu turunlah Allah dalam rupa manusia yang bernama Yesus. Ya. Dia harus Allah. Mesias yang dijanjikan Tuhan, juru selamat itu harus Allah. Gak boleh manusia, gak boleh malaikat, dia harus Allah. Dia turun ke dunia dalam rupa manusia, tapi dia gak pernah meninggalkan keilahiannya. Karena gak mungkin Tuhan pensiun sebentar jadi Tuhan, terus nanti selesai naik pangkat lagi jadi Tuhan. Itu nggak mungkin, nggak ada di ajaran orang Kristen kayak gitu. Itu ajaran orang pagan, sesat.
Jadi dia harus turun sebagai Allah, dia menambahkan hakikat manusia, dia ambil hakikat manusia itu. Mungkin kamu sekarang belum ngerti, tapi kalau kita ulang terus, suatu saat kamu akan mengerti bahwa Tuhan itu turun ke dunia, dia mengambil hakikat manusia. Jadi dia jadi satu pribadi dengan sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia dalam satu pribadi, namanya Yesus. Kalau kita kan semua sepenuhnya, kita satu pribadi dengan sepenuhnya manusia. Kalau Yesus itu enggak, dia sepenuhnya Allah dan sepenuhnya Tuhan. Jadi kalau ada yang ngajarin Yesus itu sepenuhnya manusia ketika dia di dunia, tanpa ada kesadaran ilahi, tanpa ada hakikat Allah di dalam dia, itu salah, ajaran yang salah itu pasti. Gak bisa, dia harus Allah dan manusia dalam satu pribadi. Itu menjadikan dia korban yang sempurna ketika dia mati menggantikan manusia di dalam hukuman. Ya, jadi harus korban yang sempurna. Dan hanya Allah satu-satunya yang bisa menjadi korban yang sempurna, tanpa cacat, tanpa dosa. Kalau dia datang ke dunia dalam sepenuhnya manusia, nggak mungkin sempurna. Dia pasti jatuh dalam dosa. Mikir aja dikit langsung jatuh dalam dosa. Kalau sudah jatuh dalam dosa, nggak bisa jadi juru selamat manusia. Paling dia hanya bisa menebus dirinya sendiri. Nah, jadi Tuhan itu datang dalam rupa manusia, dia lakukan semua perintah Bapaknya berjanjian lama dengan sempurna, dia lakukan semuanya. Seharusnya kita manusia yang melakukan itu, tapi kita nggak bisa karena kita sudah jatuh. Ngerti? Sampai akhirnya dia masuk Yerusalem, ditangkap, disalibkan, ya. Semuanya untuk memuaskan, untuk menutup murka keadilan. Allah itu adil. Sebagai Allah yang adil, sebagai hakim yang adil, gak mungkin dia bisa melepas atau mengampuni manusia begitu saja. Betul gak? Ya kan? Gak mungkin. Dulu papi pernah ajarin tentang ilustrasi seorang pembunuh. Gak mungkin pembunuh di depan hakim ketika dia diadili, terus pembunuh itu bilang, "Pak Hakim, saya menyesal, ampuni saya." Terus hakimnya ngomong, "Karena saya hakim yang penuh kasih dan penyayang, kamu saya ampuni tanpa dihukum." Mungkin gak? Gak mungkin. Allah yang adil, hakim yang adil harus menghukum. Tuntutan hukum harus dipenuhi. Itu inti dari Alkitab. Tuntutan hukum kejahatan yang manusia lakukan di dalam Alkitab ini harus dipenuhi, harus diselesaikan. Jadi manusia itu harus dihukum. Ngerti? Satu-satunya pendamai kita itu ya hanya Yesus itu. Dia harus turun jadi manusia, dia harus jadi korban yang sempurna untuk menutupi tuntutan keadilan dari Bapaknya sendiri, untuk memuaskan keadilan dari Bapa sendiri dan meredam murka Bapaknya, dirubah menjadi damai. Ya, itu untuk obat untuk kematian, obat untuk kejatuhan manusia. Yesus menjadi kasih Allah tuh menjadi satu-satunya harapan yang direalisasikan melalui Yesus itu menjadi satu-satunya harapan. Maka di Perjanjian Baru, ya, di Perjanjian Baru dikatakan di 1 Korintus 1 ayat 22,
orang Yahudi menghendaki tanda, orang Yunani mencari hikmat. Tapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang yang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Di dalam perjanjian baru, hikmatnya itu selalu menunjuk pada Injil dan Yesus. Karena itu yang bisa menyiapkan kita untuk menghadapi kematian yang pasti ini. Jadi, walaupun kamu masih kecil, masih SD, kamu bisa mati kapan saja, itu sudah pasti. Besok kayak minggu depan kayak bisa aja. Jadi ya dari sekarang kamu harus persiapkan diri, gitu. Jangan kamu bilang, kan Kevin masih kecil, masa sudah belajar kayak gini, belajar Injil, belajar kayak gini, Alkitab, firman Tuhan. Nggak bisa. Kapanpun kamu bisa mati. Pokoknya semenjak kamu mengerti, seorang anak kecil itu umur 8, umur 9 dia sudah ngerti, sudah bisa diajarin. Dia harus belajar yang namanya Injil, namanya firman Tuhan, untuk mempersiapkan kematian dia. Bukan belajar matematika, percuma belajar matematika, 1 tambah 1 2, besok mati. Nggak ada 1 tambah 1 2. Nggak penting itu. Apakah anak kecil kalau mati masuk surga? Nggak ada, Alkitab nggak pernah menjawab. Anak kecil kalau mati masuk mana sih? Nggak ada, Alkitab nggak pernah menjawab. Ngerti? Makanya anak kecil selagi waktu dia sudah mengerti, dia harus diajarkan berulang-ulang. Ya. Dari mana itu ajaran berulang-ulang itu? Nah, ya dari Alkitab. Ya, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ulangan 6 ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Jadi mungkin orang ngelihat video kita nih, ngapain si Martin ngajarin anaknya tiap hari Injil lah, inilah. Dia anaknya mana ngerti sih? Memang nggak bakal ngerti. Tapi mau ngajarin profesor juga dia nggak bakal ngerti. Mungkin logikanya doang dia bisa nangkep. Makanya kita bilang, ajarlah berulang-ulang. Sama, kamu punya pelajaran matematika juga kamu harus belajar berulang-ulang sampai kamu ngerti. Ya kan? Tapi kan kalau belajar matematika berulang-ulang lewat. Kalau papi nggak mau, papi akan terus ajarkan Injil itu harus terus diajarkan berulang-ulang tiap hari sampai kamu benar-benar ngerti. Bukan mengerti berdasarkan logika doang, tapi mengerti itu tertulis di hati kamu. Di mana tandanya? Papi kan nggak bisa lihat loh. Gimana cara membedakan orang dia Injil itu sudah tertulis di hati dia atau belum? Ya gampang. Tuhan Yesus ngomong, kamu akan menilai mereka dari buah. Papi menilai kamu dari buah, dari perubahan kamu, karakter kamu, itu semua buah. Papi nggak perlu bedah dada kamu, bedah hati kamu ada nggak tertulis Injil, nggak perlu. Tinggal lihat, orang tuh tinggal lihat buahnya kayak gimana nih orang gitu. Perubahannya sampai mana. Yang paling penting itu perubahan. Kita nggak bisa memastikan perubahannya harus gimana. Yang penting pokoknya perubahan dia ke arah yang mana gitu. Ke arah mana perubahan dia? Perubahan kamu ke arah mana? Ke arah semakin baik atau malah semakin mundur? Gitu. Perubahannya itu begitu. Sampai akhirnya kamu menjadi serupa seperti gambaran Kristus. Ya. Ya, dalam kasih Ia telah menentukan, ini Efesus 1 ayat 5. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya.
Kita diselamatkan untuk menjadi anak-anak Tuhan dan memuliakan Tuhan, supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakan kepada kita dalam Dia yang kasihnya, sebab dalam Dia oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia yang dilimpahkannya kepada kita dalam hikmat dan pengertian. Injil ini ngomongin Injil, dalam hikmat dan pengertian ini ngomongin Injil. Makanya kan di Injil kita bisa ngerti sifat-sifat Tuhan, betul nggak? Kita bisa ngerti hukum-hukum Tuhan, perintah-perintah Tuhan, belajar Alkitab kita bisa mengerti perintah-perintah Tuhan semua. Ya nggak semua, pokoknya kita semakin lama semakin banyak yang kita ngerti. Tuhan yang tambah-tambahin terus, bukan papi, itu Tuhan yang tambah-tambahin terus. Ya. Efesus 1 ayat 17, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Dia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan dengan benar tuh apa? Injil. Betul? Karena hanya dengan Injil kamu bisa kenal sifat-sifat Tuhan, kenal gimana sih kira-kira kita, kalau kita tuh mau baca keinginan-keinginan Tuhan, kehendak-kehendak Tuhan, ya dari Injil. Karena kalau kamu nggak ngerti Injil, manusia itu kan lahir dalam keadaan mati rohani, bahkan sampai membenci Allah. Keadaan manusia itu mati rohani sampai membenci Allah. Kalau kamu nggak kenal Injil, Injil itu nggak merubah kamu. Kamu nggak akan bisa kenal nama Tuhan. Itu sudah pasti. Tapi berani bilang itu pasti. Makanya Injil itu sangat penting. Injil yang lengkap dan alkitabiah. Bukan Injil yang sudah dikurangin atau dirubah-rubah menjadi pertanyaan, menjadi apalah, menjadi Injil sosial. Bukan. Itu sudah nggak ada kekuatan. Jadi kekuatan Allah itu ada ketika Injil diberitakan dengan benar, lengkap, dan alkitabiah. Oke, dan itu sudah pasti ada janjinya di Alkitab. Itu sudah pasti ada. Nanti kapan-kapan kita belajar. Ini sudah menit ke 27. Besok kita akan masuk ke Daniel, perapian yang sangat panas. Oke. Sampai jumpa besok.